Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا المثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف ومترجمه رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 17 ya. Di antara kriteria pemimpin yang ideal, halaman 17, yuzilu lil munkarat yuqimu lis salawat ya'muru bis salihat muhib bulis salihin yuzihu kullal haram yaqharu kullat tagham ya'dilu bainal anam wa yu'minul khaifin. Yuzilu, halaman 17, dialah yang menghilangkan lil munkarat, hal-hal yang mungkar. Jadi kriteria pemimpin itu diharapkan bisa mencegah kemungkaran, tidak membiarkannya. Semisal di Surabaya ramai pembegalan di pasar, semisal di pasar Sepanjang atau pasar-pasar yang lain, maka seorang pemimpin harus memperhatikan keamanan pasar. Dia boleh datang sendiri atau mengutus para ajudannya untuk menghilangkan kemungkaran. Itu pemimpin yang ideal. Yuqimu, dia menegakkan lissolawati,
Solat pemimpin yang baik, pemimpin yang solat, pemimpin yang bisa menertibkan solat. Sayyidina Umar itu terbiasa menata shaf. Seorang khalifah itu kalau ke masjid sering menata shaf. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah juga pun begitu. Rasulullah itu kalau menata shaf, menata barisan pakai kayu. Jadi kalau shafnya tidak rapi, tidak lurus, ditusuk perutnya oleh Rasulullah. Ayo mundur. Kemudian ada sahabat yang pura-pura tidak terima. Rasulullah, saya minta balasan karena oleh Rasulullah ditusuk perutnya. Tapi hal itu hanyalah sebagai candaan saja dari para sahabat karena saking cintanya kepada Rasulullah. Jadi para sahabat itu kalau kena pukul oleh Rasulullah bukan malah menjauh, tapi malah seneng. Itu berarti diperhatikan oleh Rasulullah. Jadi pemimpin itu memperhatikan sholat masyarakatnya. Jadi pemimpin itu bukan hanya bisa mengumpulkan uang kemudian dibagikan lagi, memperhatikan pajak dikumpulkan dibagikan lagi, karena hal itu bisa dilakukan semua orang. Kalau tidak berhati-hati bisa berpotensi korupsi. Tapi pemimpin itu juga memikirkan kemaslahatan ibadah masyarakatnya. Rasulullah ini Rasulullah ya sebagai contoh karena memang pemimpin yang ideal. Ketika sholat itu mencari jamaahnya di sekitar masjid. Siapa yang di rumahnya masih menyala lampunya, kelihatan ada penghuninya, itu diajak oleh Rasulullah, ayo ke masjid. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ketika mau jamaah Isya, siapa yang masih leha-leha di rumahnya bisa ikut berjamaah, kemudian tidak ikut, saya bakar rumahnya. Ini Rasulullah saking inginnya para sahabatnya itu sholat berjamaah Isya. Jadi Rasulullah yuqimuh lis sholawat, memerhatikan sholat-sholat yang terlaksana di kalangan masyarakat nyakatnya. Ya'muruh, dia memerintah bisolihat, hal-hal yang baik. Memerintah hal-hal yang baik. Jadi Rasulullah itu suka menasehati, menasehati. Dulu Nabi Hud, kalau tidak salah Nabi Hud atau Nabi Nuh berkata seperti ini,
Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Sebenarnya saya ini ingin menasihati kalian, tapi kelihatannya kalian tidak suka kalau dinasihati. Itu ada dalam ayat Al-Qur'an, uballigukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Memang sejak dari dulu orang itu tidak suka dinasihati. Sukanya apa? Sukanya dikasih hati. Tidak suka dinasehati. Sukanya dikasih hati. Padahal nasihat itulah yang bisa mengantarkan hati agar lebih hati-hati. Inilah yang dimaksud ya'muru bis-sholihat, memerintah kepada hal-hal yang solih, kepada hal-hal yang baik. Habib Ali Al-Jufri itu sering ziarah kepada para masyayikh. Tujuannya apa? Meminta nasihat. Itu dari jauh tempatnya beliau di Tarim ke Indonesia, bahkan pernah ke Lirboyo. Tujuannya untuk mencari nasihat. Kalau kita, kalau ada yang menasehati, kabur, lari. Itu kriteria pemimpin, suka menasehati. Muhibbun, cinta lissolihin, kepada orang-orang soleh. Di Madura itu ada seorang ulama besar. Di masa mudanya beliau rajin nabung. Setelah hari raya tiba, diambil tabungannya, dipisah-pisah. Tujuannya untuk sowan, dicabiskan kepada orang-orang soleh. Kemudian beliau jadi ulama besar. Kalau tidak salah, salah satu pendiri pondok pesantren Bata-Bata. Itu di Pamekasan atau di Sampang itu ada pondok pesantren Bata-Bata yang pendirinya itu muhibbun lissolihin. Beliau adalah orang yang mencintai orang-orang soleh. Penjelasan 4 kriteria pemimpin dalam bait ini apabila ada pada pribadi pemimpin kita, yakin masyarakat akan sejahtera. 1. Berani menghilangkan kemungkaran apabila mampu, ya. Bagaimana sih cara menghilangkan kemungkaran? Yang pertama dengan tangan, kalau bisa, kalau mampu, dipukul sesuai batasannya. Kalau sesama teman jangan dipukul ketika menasihati, cukup dengan lisan. Karena bisa menimbulkan perkelahian. Dulu di masa Rasulullah memukul dengan benda-benda ringan yang tidak membuat orang yang dipukul itu cedera berat, itu biasa. Bahkan ada istilah para ulama, dorbul masyayikh zabib atau dorbul habib zabib. Pukulan seorang guru, pukulan seorang kekasih itu obat. Tapi sekarang banyak santri itu baperan. Dimarahin sedikit, dipukul sedikit,
sudah menjauh. Tidak kuat mentalnya, hatinya tidak tumbuh rasa cinta kepada para guru, pada gurunya. Dulu di masa saya dan sebelumnya itu biasa ada seorang santri nangis karena rindu pada gurunya, itu biasa. Ada seorang santri nangis karena saking cintanya kepada seorang guru, itu biasa. Muhibbun lis-solihin. Karena mereka sadar marahnya seorang guru itu semata-mata bukan karena kebencian, tapi semata-mata ingin memperbaiki akhlak sehingga nantinya ke depannya bisa menghadapi tantangan zaman. Karena zaman itu tidak baik-baik saja, perlu kekuatan mental. Tidak boleh baperan dan tidak boleh sakit hati karena dimarahi oleh guru. Ini menghilangkan barokah, menghilangkan keberkahan ilmu. Ya. Harus pandai-pandai bagaimana caranya cinta kepada orang-orang soleh. Muhibbun lis-solihin. Menegakkan sholat, memakmurkan masjid, memprioritaskan untuk menumbuhkan perilaku-perilaku atau amal-amal soleh di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, cinta terhadap orang-orang soleh. Kalau ada temannya rajin menghafal, didukung, itu sebagai tanda kalau kita muhibbun lis-solihin. Kalau ada temannya rajin belajar, didukung, itu sebagai tanda muhibbun lis-solihin. Itu tanda-tanda kita itu muhibbun, cinta kepada orang-orang soleh. Dulu saya pernah sowan kepada guru saya. Saya sowan ingin minta saran. Kiai, pakai bahasa Madura, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mengerti semua. Kalau pakai bahasa Madura sebagian yang paham. Kalau bahasa Maduranya begini. Abdinah nyoon pemangki. Saya minta saran. Saya minta saran Kiai. Orang tua ingin saya ditemukan dengan tunangan saya. Oleh guru saya dites, karena pada waktu itu banyak yang sowan, agar hati saya tidak bangga. Awalnya memang iya. Awalnya memang ada rasa bahagia, bangga dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh beliau? Sudah apa kata orang tuanya? Sudah apa kata orang tuanya? Wah, itu kalau hati kita tidak siap, kecewa, ya sudah jauh-jauh sowan, jawabannya apa kata orang tuanya, sudah pulang saja. Tapi saya usahakan semua yang keluar dari guru saya
itu adalah hal yang paling baik. Makanya saya tetap mencintai guru-guru saya. Muhibbun lissolihin. Guru saya marah itu tidak lain karena ingin mengarahkan kepada hal-hal yang lebih terarah. Ya. Guru saya marah itu tidak lain karena ingin santrinya lebih terarah. Kalau tidak marah itu bahaya. Ya. Kalau kalian sudah dibiarkan, ya, sudah tidak diurusi, mau kemana saja sudah tidak ada teguran, itu alamat kalian sudah tidak dianggap ada hubungan guru dan murid. Li amali walakum a'malukum. Amal saya, apa kata saya, amal kalian terserah kalian. Itu bahaya itu. Kalau ada musyrif-musyrifnya sudah membiarkan kalian tidak melakukan apa saja, itu alamat berarti sudah tidak ada hubungan antara guru dan murid. Sudah hilang rasa cinta. Sebagaimana kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, hadza firaqu baini wa bainak. Ini perpisahan antara aku dan kamu. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak sabar. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, benarkah kamu mau berguru kepadaku? Ya. Tapi dengan satu syarat, jangan banyak protes, jangan banyak bertanya. Oke. Tidak banyak protes, siap, katanya Nabi Khidir. Oke, siap. Asalkan saya bisa berguru kepadamu, wahai Nabi Khidir. Jangan pernah nanyakan apapun kepada saya. Itu di surah Al-Kahfi. Hatta uhditha laka minhu dzikra. Sampai saya sendiri yang akan menjelaskannya. Ternyata Nabi Musa tidak kuat. Nanya, protes terus. Pernah Nabi Khidir mengajak Nabi Musa melihat banyak kapal. Kemudian kapal-kapal yang bagus dilubangi. Kemudian ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya. Gimana kalau kalian jadi muridnya? Kuat, protes atau diam? Pasti bertanya. Kenapa? Karena beda memang apa-apa yang telah disampaikan oleh guru itu hanya 20%, sedangkan 80%-nya itu masih ada dalam ilmu guru. Guru itu tidak menyampaikan semua karena takut tidak kuat. Makanya kalau ada guru melakukan hal-hal yang tidak masuk akal di luar nurul, di luar nalar, kalau bahasa sekarang di luar nurul, di luar nalar, itu gak usah protes. Karena banyak-banyak hal yang dilakukan oleh guru itu belum disampaikan. Nabi Khidir banyak ilmu tentang hakikat, sedangkan Nabi Musa masih tingkatan syariat. Beda. Makanya tidak lulus menjadi santrinya Nabi Khidir. Kenapa? Karena banyak protes. Muhibbun lissolihin. Belajar mencintai musyrif-musyrifnya. Kiai Toifur pernah bercerita, kan kalau wudhu harus tertib, wajah, tangan, ya. Kemudian sebagian dari kepala, kaki. Kemudian ada seorang syekh yang wudhunya tangan dulu, tangan, kemudian kaki, wajah, kepala.
Protes santrinya. Gimana guru? Harus tertib, gak sah. Padahal gurunya itu mengambil pendapat kalau wudhu itu tertibnya itu kan ijtihadi. Sedangkan dalam Al-Quran fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, itu kan pakai waw. Waw itu mutlaqul jam'i, terserah di mana saja yang harus dimulai. Bahkan kalau ada orang wudhu langsung nyemplungkan ke dalam laut, niat wudhu langsung sah. Ya, itu sebagian pendapat ada yang seperti itu. Tapi kalau tidak tahu ilmunya jangan diikuti. Langsung cablungkan ke bak mandi, sudah wudhu berarti. Protes. Artinya apapun yang dilakukan guru-guru kita itu anggap kita belum nyampe pada tingkatan mereka. Yuzihu kullal haram, halaman 18. Yuzihu kullal haram, membenahi segala hal-hal yang haram. Membenahi segala hal-hal yang haram. Haram itu dilarang. Ketika kita melihat teman kita melakukan hal-hal yang dilarang, yang pertama kali bukan timbulkanlah rasa benci, bukan. Tapi ingatlah bagaimana dia bisa bertaubat. Ya. Karena kebiasaan dari kita, kalau teman kita melakukan pelanggaran, seakan-akan mereka adalah ahli neraka, kita ahli surga. Iya. Ya, kalau teman kita melanggar dihukum, wah teman itu melanggar terus, si ahli neraka. Betul apa tidak? Kalau kalian melihat temannya melanggar, melakukan hal-hal yang dilarang, hati kalian timbul, oh bagaimana dia caranya bertobat, atau kalian langsung benci, tidak suka? Tidak suka. Kenapa? Karena masalahnya ada dua. Penglihatan kita yang kotor, hati kita yang kurang bersih. Karena tidak terima melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, hal-hal haram yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan kita sendiri biasa saja ketika melakukan hal-hal yang terlarang. Seharusnya bagaimana? Lebih menyesal apabila kita yang melakukan keharaman daripada melihat orang lain melakukan hal-hal yang terlarang. Tapi kita berkewajiban untuk saling menasehati. Yuzihu kullal haram. Pemimpin yang ideal itu bisa menghilangkan hal-hal yang terlarang. Dulu saya ingat pernah nonton videonya Mbah Maimun Zubair, gurunya Ustadz Ainun. Nasihat Mbah Mun, kita sebagai para kiai, dakwahnya Mbah Mun ya, bukan dakwahnya saya. Jangan terlalu mengkritisi orang-orang yang terlanjur korupsi. Bisa jadi nanti kalau para kiai itu jadi pejabat, korupsi juga. Ini betul. Padahal Mbah Mun yang dahulunya dulu di Madura, di Bangkalan, tidak boleh sebut nama, itu ada pejabat yang korupsi, itu seorang kiai.
Artinya apa? Saya bercerita seperti ini agar kita bisa menumbuhkan dalam hati kita, kita tidak hanya tajassus mencari kesalahan orang lain, tapi juga kita introspeksi diri, muhasabah apa yang salah pada diri kita. Yuzihu kullal haram ini bukan hanya untuk orang lain, menghilangkan hal-hal yang haram, tapi juga pada diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud ibda bin nafsik. Kalau Imam Syafi'i pernah mengatakan, la yakunul mar'uh aliman hatta yakunah bi ilmihi amilan. Kita tidak dituntut apakah orang lain mengamalkan ilmunya atau tidak, tapi yang dituntut kita apakah kita mengamalkan ilmunya atau tidak. Makanya saya itu lebih sedih ketika saya terlambat jamaah daripada kalian yang terlambat berjamaah. Lebih sedih saya. Saya tuh kalau terlambat berjamaah, saya lebih sedih daripada melihat kalian terlambat berjamaah, meskipun hal itu juga membuat saya sedih. Tapi lebih sedih saya sendiri ketika terlambat berjamaah. Kalau tim ubudiyah bagaimana? Lebih sedih ketika kalian sendiri yang terlambat berjamaah atau ketika temannya yang terlambat berjamaah? Lebih sedih ketika temannya lambat bangun atau kalian sendiri yang lambat bangun? Inilah yang dimaksud yuzihu kullal haram. Bisa menghilangkan hal-hal yang dilarang, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat dan teman-teman kita. Inilah yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naro. Perihalalah, jagalah dirimu, keluargamu, barulah orang lain. Yakharuh kullat tagham, menaklukkan semua hal yang zalim, semua mereka yang zalim. Yakharuh kullat tagham, menaklukkan semua yang zalim. Ya Allah, harus pinter ya, khususnya yang sudah menjadi keamanan, harus bisa menaklukkan para preman pondok. Harus pinter mengatur siasat agar para preman-preman di pondok ini bisa ditaklukkan. Keamanan itu harus punya sifat qahar. Qahar itu memaksa. Qahar itu kekuatan fisik. Makanya kalau milih keamanan, jangan yang kurus seperti saya. Atau yang slow, santai. Seperti Nizar. Slow, santai. Gak pas kalau jadikan keamanan. Keamanan itu harus yang qahar. TNI itu dilatih, dipukul, disuruh lari. Yakharu kullat tagham, bisa menaklukkanmu musuh. Di sini siapa keamanannya? Zidane, Mas Zidane, Mas Aflahul, Hildan. Keamanan. Kalau Radit keamanan bukan? Dika. Badan-badan yang besar. Fisiknya harus kuat.
harus bisa menaklukkan preman-preman pondok. Makanya kalau daftar menjadi polisi, daftar menjadi tentara, yang dicek bukan pertama hafalan Al-Qur'annya, bukan yang pertama kali. Yang dicek bukan spiritualnya, apakah rajin baca tawajjuhat, bukan. Kalau jadi TNI, yang dicek kesehatan fisik, apakah punya riwayat penyakit atau tidak, ya. Kalau di pondok sudah sering pulang, sering sakit-sakitan, nggak usah daftar jadi TNI. Fisiknya harus kuat. Inilah yang dimaksud yaqharuh kullatogom. Pemimpin itu fisiknya harus kuat. Nabi Muhammad itu pemimpin militer. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin militer. Nabi Muhammad 27 kali mengikuti peperangan. Bahkan ada orang kafir yang sangat kuat. Ada orang kafir yang sangat kuat ketika menginjak kulit sapi. Kulit sapi itu kan ketika disembelih, kulitnya dipisahkan dari dagingnya. Kalau orang kafir itu menginjak kulit sapi dan ditarik oleh orang 10, dia tidak jatuh, justru kulit sapinya yang robek. Saking kuatnya. Kemudian orang yang paling kuat ini datang kepada Rasulullah. Hai Muhammad, ada apa? Kita duel. Kita sekarang berkelahi. Nabi Muhammad tidak pernah takut karena Nabi Muhammad kuat. Pemimpin perang, anggota militer, pemimpin TNI. Permintaan satu Nabi Muhammad, niatnya Nabi Muhammad meladeni pegulat ini, meladeni orang yang kuat ini satu, agar dia masuk Islam. Syaratnya satu, katanya sabdanya Nabi Muhammad, kalau kamu ingin berkelahi dengan saya, kalau kamu kalah, kamu masuk Islam. Boleh? Langsung dijigal oleh Nabi Muhammad, jatuh. Gak percaya lagi, nantang lagi, jatuh lagi. Kalah terus. Sampai beberapa kali kalah. Tapi karena hatinya tidak mendapatkan hidayah, tetap tidak mau masuk Islam. Kisah ini menandakan bahwa Nabi Muhammad punya sifat qahar. Bukan hanya lembah lembut, Nabi Muhammad juga kesatria. Nabi Muhammad adalah keamanan. Di malam hari ada suara riuh. Orang-orang takut yang mau mendatanginya. Kemudian mengajak yang lain untuk mendatanginya. Setelah sampai di tempat TKP, tempat lokasi, ternyata Nabi Muhammad sudah datang duluan untuk cross check apa yang terjadi. Datangnya itu sendirian. Semisal kalian mendengar di sebelah ada carok, kalian ngajak temannya atau datang sendirian untuk melerai. Ngajak temannya, kenapa? Khawatir kita sendiri yang celaka. Kalau Nabi Muhammad tidak, langsung datang ke TKP. Itu menandakan kalau Nabi Muhammad itu orangnya kuat. Pemimpin militer. Inilah yang dimaksud yaqharuh kullatogom. Seorang pemimpin itu harus punya sifat qahar, punya sifat tegas. Jadi kalau ada pemimpin yang tegas, itu ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sunnah saja, tapi juga ikut athar apa-apa yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Ya'dilu, dia adil bainal anam, di antara masyarakat. Kriteria pemimpin itu
adil di antara masyarakatnya. Adil. Bukan wahidil. Adil. Wahidil itu wahid sama al digabung menjadi wahidil. Adil. Adil itu pas. Adil itu bukan sama. Ya. Semisal Zidane. Ya. Yang badannya besar. Kemudian saya ajak Zidane dan Kevin. Yang badannya imut. Karena masih muda. Masih anak-anak. Kemudian saya belikan baju. Apakah ukurannya sama? Coba bayangkan kalau ukurannya sama-sama XL. Atau saya belikan ukurannya sama kayak ukurannya bajunya Kevin, ukurannya M. Saya kasihkan ke Kevin, saya kasihkan ke Zidane. Ini sama, saya adil. Adil bukan seperti itu. Adil itu pas kebutuhannya. Nah, yang kelas 3 MA justru pasti kebutuhannya beda dengan yang dibutuhkan oleh kelas 7. Ya. Yang kelas 7 hanya dituntut hafalan juz 30 29. Yang kelas 7 29 30. Kalau kelas 3 MA hanya dari juz 1 sampai 30. Ada yang sudah sampai, alhamdulillah. Kalau disamakan biar adil, sama-sama dari juz 1 sampai juz 30 mau? Tidak mau, berarti adil itu tidak harus sama persis. Ada anak kecil dan orang dewasa sama-sama minta kendaraan. Yang anak kecil mau dikasih sepeda motor, dia masih umur 2 tahun. Ya tidak mungkin dikasih mainan saja sudah merasa bahagia. Iya. Artinya adil itu apa? Sesuai kebutuhannya masing-masing. Inilah yang harus dimiliki oleh para pemimpin, ya'diluh bainal anam, adil kepada para masyarakatnya, tahu apa yang dibutuhkan masing-masing masyarakat. Pasti kebutuhan masyarakat di perkotaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Ya. Masyarakat yang ada di Jakarta berbeda dengan masyarakat yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang, di Jember, di Madura, berbeda. Yang penting memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya secara individual. Ya'diluh bainal anam, harus bersikap adil. Biasanya kalau tidak adil, cemburu. Cemburu. Ya. Cemburu sosial. Ya. Kenapa para saudaranya Nabi Yusuf mencelakakan Nabi Yusuf? Kenapa? Karena merasa cemburu, merasa ayahnya tidak bersikap adil. Wa nahnu usbah, katanya para saudaranya Nabi Yusuf. Enak sih Yusuf diprioritaskan, kami ini sisa-sisanya saja. Wa nahnu usbah. Akhirnya gimana ini? Hilangkan saja Yusuf ini. Ya. Ini dampak negatif dari ketidakadilan. Ayo bawa
melobi ayahnya. Siapa? Nabi Yakub. Ayah, saya pengen bawa Nabi Yusuf ya. Jangan-jangan Yusuf masih kecil. Gak apa-apa ya, saya akan jaga dia. Tenang saja. Masa kita yang kuat-kuat membiarkan adik kita yang lemah ini dimakan oleh hewan? Tidak mungkin. Akhirnya setelah nyampe di tempat main, para saudaranya itu merencanakan hal-hal yang buruk karena merasa tidak adil ayahnya. Disebabkan adanya Nabi Yusuf ini, akhirnya dibuang ke dalam sumur. Inilah dampak negatif dari pemimpin yang tidak adil. Ini bukan menceritakan aib seorang nabi, ini adalah sebuah kisah dramatis yang kita bisa ambil ibrohnya, ambil pelajarannya. Wa yu'minu, ini kriteria pemimpin yang selanjutnya. Wa yu'minu, dan memberikan rasa aman al-khaifin, kepada orang yang takut, masyarakat yang takut. Kalian sukanya mentakut-takuti atau menghilangkan rasa takut temannya? Selalu bertentangan dengan kriteria ideal seorang pemimpin. Pemimpin itu yang bakat menjadi pemimpin adalah orang yang tidak memberikan rasa takut kepada masyarakatnya, bukan malah menakut-nakuti. Makanya Pak Prabowo, presiden terpilih, itu selalu memberikan rasa optimis kepada masyarakatnya. Ya, Indonesia pasti jaya, Indonesia pasti sejahtera. Tidak malah Indonesia banyak hutangnya, Indonesia begini, tidak. Tapi memberikan rasa optimis. Ya. Penjelasan wa yu'minul khaifin apa? Tadi artinya memberikan rasa aman di dalam hati masyarakatnya. Itulah kriteria pemimpin. Kalau semisal di kebun sari banyak begalnya, di kebun sari banyak pencuri sepeda motornya. Ini kemarin kabar katanya kebun sari rame-rame banyak orang yang kehilangan sepeda motor. Maka ini menjadi salah satu keprihatinan para pemimpin agar bisa mencari siapa dalang di balik pencurian sepeda motor ini. Agar masyarakatnya merasa aman. Penjelasan kriteria lain seseorang dinilai baik menjadi pemimpin, dialah yang mampu mensiasati agar perbuatan-perbuatan haram tidak dilakukan oleh dirinya, keluarga dan masyarakatnya, yang bisa menaklukkan para bajingan yang mengganggu keamanan masyarakat, dapat berlaku adil di antara manusia, dan berjuang agar masyarakat merasa aman, tidak resah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik timbulnya dari para preman. Ya. Harus dipenjara kalau ada preman. Bukan hanya preman masyarakat, preman pondok pun harus dipenjara. Kalau ada temannya yang meresahkan, selalu menghilangkan uang di loker, harus diamankan agar tidak meresahkan masyarakat santri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum jadi pemimpin, ini dihatamkan dulu ya. Yuk baca doa. Ayo yang bisa. Atara. Ayo segera maju. Ayo Barok maju. Ayo. Oh ini Awab sudah.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأدنانا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأدنانا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. صلوا على Nabi Muhammad.